Itulah yang dinamakan dengan pola kreatif, mengapa harus melibatkan audio dan visual. Dan bahkan bisa dihilangkan audionya, cukup visual saja, dan bahkan bisa digabungkan, dan bahkan bisa berdiri sendiri-sendiri, berdiri masing-masing tanpa harus terlibat di satu sama lainnya. Namun betapa dunia kreatif menjadi sangat sempurna ketika tiba-tiba semua bisa diformulasikan, semua bisa dikolaborasikan, sehingga empat ini bekerja menjadi sebuah kedikdayaan faktor kreatif yang paling utama. Jadi setelah itu barulah kita butuh bantuan antara si fasilitator dan bagaimana caranya orang bisa mengapresiasi karya tersebut. Di luar ranah empat kreatif ini, fasilitas dan juga apresiasi menjadi hal yang cukup berjalan di luar ranah yang dari apa yang sudah ada tadi. Karena gimana pun juga ketika sudah terjadi unsur kreatif, dukungan-dukungan dalam bentuk fasilitas dan apresiasi itu cukup berjalan terpisah. Dan apalagi ketika empat ini sudah bisa bergabung dengan baik ditambah dengan supporting system yang tepat, disitulah terjadi kesempurnaan yang abadi dari kinerja karya atau misalnya kinerja sebuah hasil karya cipta. Di sana namanya disimbolkan sebagai kebudayaan, di sana namanya disimbolkan sebagai subkultur, di sana disimbolkan sebagai kata-kata bernama skena, sebagai anak tongkrongan, sebagai anak seni, sebagai anak kreatif dan segala macam. Kira-kira demikian paparan utama mengenai pola-pola kreativitas. 4 sehat 5. Oh ya, nah 4 sehat 5 sempurna adalah kata-kata yang biasa saya ungkapkan untuk menggambarkan betapa 4 unsur kreatif ini menjadi sempurna ketika ditambahkan satu sistem dukungan bernama fasilitas dan apresiasi. Namun secara garis besar mungkin bisa dibilang bahwa ada dunia kreatif, kemudian ada dunia fasilitas, dan kemudian ada dunia apresiasi. Yang akhirnya bisa menyampaikan ini dalam bentuk sajian atau tayangan atau lantunan atau dengungan atau segala macam, karena ketiga benda ini sudah bergabung bersama, yaitu unsur kreatif tadi yang terdiri dari empat sehat, kemudian ada fasilitas dan apresiasi yang tergabung dalam 5 sempurnanya gitu. Kira-kira demikian mungkin yang paling gampang dipaparkan mengenai apa sih sebetulnya dunia kreatif. Yang kalau diejawantahkan dalam kehidupan keseharian bernama subkultur tadi, teman-teman yang cukup bisa mengunikkan diri dalam sebuah ekosistem di masyarakat, yang tampil sebagai penyelaras dari sebuah kegiatan formal yang memang intinya adalah cukup untuk mengisi perut, cukup untuk mengisi energi kita, cukup memberikan kekuatan buat kita untuk akhirnya bisa pergi dalam bentuk transportasi misalnya, cukup membuat kita secure aman dengan adanya misalnya militer untuk menjaga keamanan bangsa ini, cukup aman ketika misalnya ada bidang kedokteran atau bidang kesehatan atau bidang sosial lainnya, cukup aman ketika misalnya ada faktor ekonomi di sana. Namun hanya bisa direalisasikan dalam bentuk kesempurnaan kinerja dalam bentuk ekosistem ketika ada teman-teman kreatif yang bisa menyampaikannya dalam bentuk visual, audio maupun kinerja di antara seluruh unsur yang ada tadi. Kira-kira demikian mungkin. Sempat dipaparkan tadi ketika misalnya bagaimana dengan pola-pola lain yang berjalan beriringan dengan pola-pola si empat unsur kreatif tadi dengan satu tambahan unsur seputar dukungan. Dalam artian ketika tercipta sebuah kinerja subkultur yang melibatkan 4 hal tadi dan satu sistem dukungan, untuk selanjutnya kita akan menggeser pola lebih dari apa yang terjadi dengan yang dibilang bernama output, dalam artian bentuk hasil akhir dari pengejawantahan kegiatan kreatif tadi. Seperti kita ketahui bersama,
bahwa sedari awal kita harus tahu persis bahwa mengapa kita melakukan ini ya semata-mata demi sebuah kebijaksanaan gitu. Di dalam kebijaksanaan ini ya jelas akan ada negosiasi, jelas akan terjadi selera, akan terjadi jelek buruk, akan terjadi sebuah olah gitu ya, sebuah pengolahan untuk mencapai ke nilai paling sempurna dari sebuah kejadian gitu. Jadi gimana pun juga unsur kreatif tadi atau misalnya pola-pola yang ada di dunia kreatif tetap akan bersimpuh gitu ya, akan tunduk kepada sebuah pola yang lebih tinggi jabatannya, yaitu namanya kebijaksanaan. Eksekusinya bisa apapun, kebaikan umat manusia, bikin karya gue jelek banget nih, coret-coret tembok dan segala macam. Ketika nggak ada kebijaksanaan di sana, jangan sampai dilakukan. Dalam artian kita nggak menemukan kebijaksanaan atau kebaikan tertinggi dari sebuah kejadian nyoret-nyoret tembok. Misalnya contoh, di sana ada yang dirugikan, ada warga